Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'da duha qabla duhur, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ishaq, hadatsana Abu Asim, akhbarana Ibnu Juraij, akhbarana Ibnu Shihab, an Abi Salamah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yatamanna bil Qur'an laysa minna man lam yatamanna bil Qur'an wa zada ghayruhu yajharu bihi. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتبنى القرآن وزاد غيره يجهر به. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ishaq, hadatsana Abu Asim, akhbarana hadatsana Ishaq, hadatsana Abu Asim, akhbarana Ibnu Juraij, akhbarana Ibnu Shihab, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yatamanna bil Qur'an wa sada ghairuhu yajharu bihi. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ishaq qala haddatsana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarana Ibnu Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yatawanna bil Qur'an wa zada ghayruhu yajharu bihi. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ishaq, hadatsana Abu Asim, akhbarana Ibnu Juraij, akhbarana Ibnu Shihab, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yatawanna bil Qur'an wa zada ghayruhu yajharu bihi. Khalas, ba'da dars. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab Tauhid, haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu illa fi itsnain, rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fahuwa yaqul law utitu mithla ma utiya hada la fa'altu kama yaf'alu, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu fi haqqihi fayaqulu laula utitu mithla ma utiya amiltu fihi mithla ma ya'malu. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, hadis yang agung,
membicarakan tentang keutamaan orang yang mempunyai Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu, dan orang yang pemberi, munfik, dermawan dengan hartanya. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kita memberikan ilmu dari ilmi ar-rijal. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah, maka lafaz haddatsana sigatu tasrih, menunjukkan Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya Qutaibah. Dan Qutaibah di sini Qutaibah ibnu Sa'id, yang mana masyhur dengan kunyah Abu Raja Al-Baglani Al-Balkhi As-Saqafi, dan dia fi tabaqah al-ashirah, dia hidup di tabaqah yang ke-10, dan tabaqah yang ke-10 mereka yang paling banyak mengambil dari kelompok itba at-tabi'in, yang mana tidak pernah dari mereka bertemu dengan tabi'in, apalagi dengan para sahabat, dan hidup di tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Musaddad ibnu Musarhad, dan juga Yahya ibnu Ma'in, dan juga Ahmad ibnu Hanbal, dan juga Amr ibnu Ali Al-Fallas As-Sayrafi, dan juga Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi', dan juga Muhammad ibnu Bashar yang dilaqabi dengan Bundar. Maka mereka para a'imah yang hidup di zaman ini. Lalu Abu Raja Al-Baglani, dia seorang rawi di atas thiqah. Maka Yahya ibnu Ma'in telah mengatakan kepadanya, dan Abu Hatim dan Nasa'i thiqah. Kenapa di sini saya mementingkan tiga ini? Karena tiga ini adalah para mu'annitin, orang-orang yang mutasyaddid di dalam jarah. Maka telah menjarah dari orang-orang yang mu'tadil, dan di sini dia mentautsik Abu Raja Al-Baglani. Maka Abu Raja Al-Baglani ditautsik oleh tiga orang mutasyaddidin. Siapa? Abu Hatim, Yahya ibnu Ma'in, Amr ibnu Ali, Abu Hatim An-Nasa'i, Yahya ibnu Ma'in. Maka mereka ketiganya para mu'annitin fil jarh, dan kita pelajari di Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil, faidah dari kita membedakan fulan perawi atau muhaddis yang menjarah, jarahnya syadid, jika mereka orang-orang yang biasa menjarah syadid, keras, kemudian mentautsik dari ahli hadis, idan addu alaika bin nawajid, maka gigitlah bagi kamu dengan gigi geraham pentausikan tersebut. Karena orang-orang yang biasa menjarah kemudian mentausik, menunjukkan orang yang ditausik ini mempunyai sesuatu yang lebih di pandangan orang yang mutasyaddid tadi. Maka Imam An-Nasai yang biasa menjarah, di pelajaran yang lalu menjarah siapa? Dari imam yang thiqah, yang dimana dia dilarang masuk marah, kemudian mengumpulkan kesalahan-kesalahannya dan dikatakan laisa bithiqah wala ma'mun. Siapa? Ahmad ibnu Saleh al-Misri. Contohnya seperti itu. Imam An-Nasai keras, mutasyaddid. Kemudian di sini dia memuji. Berarti pujiannya apa? Sangat kuat. Alhamdulillah. Maka di sini Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid, dan Abu Hatim dan Nasa'i mutasyaddid, kemudian memuji, menunjukkan ada sesuatu, maka diambil pujiannya. Dan dari para ulama yang lain yang memujinya di atas derajat thiqah, seperti berkata Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi penulis Mustadrak, thiqatun ma'mun. Dan Imam Ahmad asna alaih, memuji dia.
Dan begitupun Maslamah Ibnul Qasim Al-Andulusi mengatakan thiqah. Kemudian meriwayatkan Abu Raja Al-Baglani dari Jarir. Maka siapa Jarir di sini? Terutama diketahui Anil A'mash. Maka dia Jarir Ibnu Abdul Hamid, dari orang yang paling kuat periwayatannya kepada Al-A'mash. Maka Jarir Ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi, di mana Ad-Dabbi? Al-Kufi. Dan dia rawi yang thiqah. Disebutkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim indahum thiqah. Dan juga berkata Abu Hatim Ar-Razi thiqatun saduq. Thiqatun wa huwa ahabbu ilayya wa yuhtaju bi hadithihi. Maka ini ucapan Abu Hatim yang mutasyaddid mengatakan thiqah. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, dia masuk kepada perkara tasayyu dan berkata An-Nasa'i thiqah. Dan disebutkan oleh Ad-Daruqutni minas thiqat al-huffaz. Dan beliau dipuji dari segi tidak pernah mentadlis. Maka di sini ya ibadallah, perbuatan tadlis adalah perbuatan tercela. Berapa dari imam muhaddits hafalannya bagaikan gunung dan karang yang tegar menghadapi badai dan menghadapi terjangan ombak, namun jatuh tersungkur di saat senang mentadlis. Maka tadlis ini penyakit hati. Please, kita para tulabul ilm dan para asatid untuk menjauhkan sifat buruk ini. Jadikanlah kita sidq kepada Allah dalam berbagai perkara. Latihan terus. Memang sulit karena syaitan ingin mengajak kita kepada keburukan. Maka jauhi sifat dusta dan tadlis. Akhul kadhib, saudara dari kedustaan. Maka Qatadah Ibnu Di'amah jatuh padahal dia imam hafidh. Dan Sulaiman Ibnu Mihran jatuh padahal dia imam ahlil Quran dan ahlil hadis. Dan Abu Ishaq As-Sabi'i imam jatuh. Dan juga Abu Zubair jatuh. Dan juga Muhammad Ibnu Ishaq jatuh. Dan Ibnu Juraij imam muridnya dari Atha Ibnu Abi Rabah jatuh. Dan Humaid At-Tawil mudallis juga jatuh. Padahal kalau kita rujuk kepada keimaman mereka, mereka sangat agung. Maka di sini menunjukkan hati-hati kalian wahai para thalabul ilm dan saya pribadi dari permasalahan tadlis. Bisa jadi usaha kalian dalam menuntut ilmu semuanya tidak bermanfaat. Seperti Sulaiman Ibnu Mihran tidak bermanfaat meskipun dua imam, imam Al-Quran dan imam hadis, selama dia mengatakan kepada gurunya an fulan, maka dilemparkan hadisnya sampai datang jalan yang lain yang menguatkan.